Selamat siang adik J Deren. Ya tadi waktu ulangan ya perjalanan akhir tahun, waktu bapak mengawas Deren bermain handphone. Memang ya waktu bapak sekolah juga, waktu zaman kita kan dulu belum ada handphone ya. Memang kenakalan seperti ini, hal-hal seperti ini bisa saja terjadi di semua orang. Termasuk mungkin bapak waktu masih sekolah dulu ya pernah melakukan hal-hal yang sementara kalau dulu kita namanya ulangan, melihat kiri kanan, melihat buku dalam laci ya. Tetapi menurut bapak sih ya apa yang dilakukan itu ya pasti dalam tingkat kewajaran, tetapi dalam hal ini tidak bisa diulangi lagi kalau misalnya ada ulangan atau nilai akhir tahun. Nah, Bapak mau tanya dulu, apa motivasi? Kenapa sampai Deren mengambil handphone? Padahal handphone tadi kan disuruh kumpul di depan. Mohon maaf sebelumnya Pak, kan tadi ada mengerjakan soal itu kita belum belajar. Oh iya. Belum belajar, jadi pelajaran kimia. Belum belajar, jadi saya berusaha mengambil HP, mengambil handphone. Terus saya buka, ternyata kedapatan. Ya. Terus saya membuka, cari Google, dan itu merasa itu terbantu. Ya. Sehingga saya harus seperti itu. Ya. Oke. Jadi menurut Deren, apakah hal itu memang bagus atau perlu dilakukan atau seperti apa? Sebenarnya sih tidak kok. Ya, sebenarnya tidak ya. Ya kira-kira ke depan misalnya ada ulangan lagi, hal apa yang harus dilakukan? Ulangi lagi atau seperti apa? Rupanya seperti tidak ada ulangi dan fokus belajar kemudian sudah bisa menjawab soal. Iya. Jadi memang ada perubahan, harus ada perubahan bahwa mungkin saja dia tidak belajar ya waktu mungkin satu minggu ini tidak fokus belajar, sehingga ketika mata pelajaran kimia dengan tidak fokus dan tidak sempat. Ya, jadi saya langsung mengambil itu. Ya, oke. Jadi memang hal ini jangan diulang lagi ya. Tapi Bapak berharap seperti yang Deren bilang tadi, Deren harus fokus belajar lagi. Ya, masih ada beberapa hari ke depan ada penilaian akhir tahun. Bapak berharap ini terakhir, sudah tidak ada lagi terjadi ke depan. Dan ya Bapak juga berharap ya keyakinan sekolah masih ingat ya, keyakinan sekolah kita kira-kira masih ingat ya apa itu yang pertama sih jadi rajin menjawab, bertanggung jawab dalam tidak terulang lagi ya. Tapi memang waktu itu pas di jam pengawas. Oke, baik. Jadi memang keyakinan sekolah seperti ini harus ditanamkan dalam diri, karena mengingat juga Deren sebagai pengurus OSIS harus memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Yang Bapak berharap ini tidak terjadi lagi besok, dan besok masih ada lagi ulangan kemudian ini, dan keyakinan kelas ini keyakinan sekolah harus ditanam dalam diri. Baik, terima kasih Deren. Selamat siang ya. Datang terlambat. Bapak, siang kita kok masih ada buku guru nih mama siang bapak ada ke pasar punya banyak sekali barang pak. Jadi siang kita terlambat buku guru nih mama. Angka barang. Mari masuk. Harus lapor ke jaga. Iya pak. Bapak banyak pak. Oke. Selamat siang J. Apa kabar hari ini? baik. Ya, jadi mungkin J kaget Bapak memanggil J di ruangan ini karena ada informasi dari Satpam sekolah kita bahwa J
terlambat tadi pagi datang ke sekolah. Iya. Memang informasi ini datangnya sudah tadi pagi tadi, tapi siang ini Bapak bisa memanggil J. Ya. J sudah makan siang? Sudah ya? Sudah. Oke. Apa benar informasi dari Pak Satpam itu, J? Informasi J terlambat pagi ini. Oh iya Pak, saya terlambat tadi pagi. Memang Bapak juga waktu masih SMA di sekolah, ya salah satu ya yang paling sering juga datang terlambat. Tapi terlambat itu ya tentunya ada alasan-alasannya, dan ya semua orang pernah melakukan hal tersebut, pernah terlambat. Tetapi kesuksesan orang kan tidak diukur dari seberapa banyak dia melakukan keterlambatan di sekolah. Nah, kalau boleh mau tahu, kenapa sih terlambat hari ini? Oh iya Pak, saya minta maaf sebelumnya. Jadi alasan utama kenapa saya setiap pagi itu terlambat karena saya sering membantu ibu saya terlebih dahulu. Oh, Ya, ibu saya kan berjualan sayur di pasar. Jadi saya pada pagi-pagi buta itu, saya sudah bangun pagi-pagi buta Pak. Saya membantu ibu saya itu mengangkut jualan sayur ke pasar. Jadi apabila stok sayur itu sangat banyak Pak, jadi saya untuk kemungkinan saya untuk datang sekolah pagi itu sangat minim Pak. Sehingga kemungkinan besar itu saya terlambat apabila stok sayur yang sangat banyak. Bahkan di saat stok sayur yang sangat sedikit pula Pak, itu saya bisa terlambat karena ingat saya masih mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah, untuk mandi, memakai seragam, mengisi buku dan sebagainya. tapi adakah di satu momen J tidak terlambat? Pernah. Oh pernah Pak. Itu di saat waktu ibu memang kehabisan stok sayur. Jadi karena pemasukan dari toko kan tidak masuk sayur ke ibu, jadi itu tidak sayur masuk. Jadi saya tidak jualan. Oh, di saat ibu tidak bekerja, ya tidak ada pekerjaan, jadi J tidak terlambat. Tapi di saat ada pekerjaan, J terlambat. Kira-kira menurut J, apa yang harus dibenahi supaya walaupun ada pekerjaan, J tidak terlambat? Menurut J gimana? Jadi kalau dari berdasarkan pendapat saya Pak, sebanyak saya melakukan pekerjaan saya yaitu membantu ibu mengangkut barang-barang ke pasar itu, saya dapat menangkap kalau saya harus lebih belajar untuk disiplin waktu Pak. Jadi yang dimaksud dengan disiplin waktu saya itu yaitu dimana saya bisa mengatur waktu, bagaimana saya bangun pagi dan cepat untuk membantu untuk mengangkut jualan itu ke pasar Pak, sayur itu ke pasar. Lalu bagaimana saya mengatur waktu supaya saya juga bisa cepat untuk mempersiapkan diri ke sekolah agar tidak terlambat. Oke, baik, luar biasa. Jadi memang pandangan pemahaman ini harus ditanamkan. Tapi memang ada hal-hal yang kalau ya, di luar kendali kita sudah melakukan tahapan-tahapan itu, tetapi ya ada saja hal yang membuat kita terlambat. Tetapi ini sudah bagus. Jadi sudah berpikir untuk mengatur waktu agar supaya tidak terlambat, manajemen waktu berarti. Dan ya, J pasti sudah ingat, dia sudah tahu apa yang menjadi keyakinan sekolah kita untuk siswa seperti J agar ya tidak terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira apa keyakinan sekolah kita? Kalau yang paling utama itu ya sudah pasti disiplin Pak. Disiplin. Entah itu kalau selain disiplin waktu itu lagi disiplin berseragam, ya tidak isi luar, Iya. disiplin dalam belajar, bagaimana sikap saat guru di depan mengajar, lalu seperti rajin, mandiri dan kerja keras dan lain sebagainya. Terima kasih J. Jadi hal ini semoga menjadi pembelajaran buat J. Dan Bapak berharap tidak ada informasi lagi dari Pak Satpam atas keterangan Bapak ini dan ini menjadi perubahan dari dalam diri. Terima kasih J sudah hadir di memenuhi undangan Bapak di Bogor. Terima kasih.